Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya ingin menyampaikan ini, bahwa yang membuat Iran begitu sering terpukul dalam peperangan melawan Amerika Serikat dan Israel adalah adanya musuh dari dalam. Adanya orang-orang Iran sendiri yang merelakan dirinya menjadi kolaborator dan agen-agen musuh, menjadi agen-agen Mossad. Bayangkan, ini terjadi pada negara yang kita kenal punya kepemimpinan yang kuat, sistem yang kokoh, kepercayaan dan loyalitas rakyat pada pemerintah dan sistem, serta solidaritas dan nasionalisme bangsa Iran yang tidak diragukan. Tapi tetap loh kecolongan juga. Kalau sekiranya persatuan rakyat Iran tidak kuat dan ideologi mereka rapuh, tentu Iran sudah runtuh dan lumpuh dari dulu. Sekarang coba kita bayangkan, sekiranya suatu waktu negara kita punya pemimpin, punya presiden yang mampu membuat Indonesia ini menjadi negara mandiri, menjadi negara yang benar-benar non-blok dan tidak berada dalam intervensi dan diktean negara manapun, yang benar-benar mampu membuat Indonesia ini menjadi macan Asia, yang mengelola kekayaan alam sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat, yang dengan itu bisa berhadapan dengan hegemoni Amerika, bahkan menentang Amerika Serikat, yang karena Amerika Serikat tidak bisa menundukkan dengan sanksi dan upaya perpecahan internal, akhirnya Amerika mengambil opsi menekan secara militer. Indonesia diserang dan diinvasi, sebagaimana Iran. Maka kita sudah bisa pastikan bahwa mereka yang akan menjadi agen-agen Amerika dan musuh dalam selimut adalah mereka yang mendukung Amerika dalam perang melawan Iran hari ini. Mereka sudah kadung percaya bahwa Amerika itu superior, adik kuasa, dan jangan coba-coba menentangnya. Sehingga hadirnya presiden yang tidak mau didikte Amerika itu menjadi bencana bagi mereka. Karena itu mereka akan bersedia menjadi kolaborator musuh untuk menekan dari dalam. Mereka akan menjadi pengkhianat-pengkhianat. Saya bisa pastikan ini. Sebagaimana Bung Karno dulu bilang, bahwa musuhnya dulu itu lebih ringan, sebab berhadapan dengan penjajah dari bangsa lain. Tapi kalian nanti, kata Bung Karno, kalian akan berhadapan dengan musuh yang jauh lebih berat, karena berhadapan dengan saudara sebangsa sendiri, yang memiliki mental budak dan lebih rela hidup dijajah. Saya bisa pastikan, mereka yang menyalah-nyalahkan keberanian Iran untuk tidak mau diatur, nanti akan menjadi agen-agennya Amerika, jika Indonesia mengalami situasi yang sama yang dihadapi Iran hari ini. Sementara kelompok Wahabi berada di mana? Memang mereka tidak akan mendukung Amerika ketika Indonesia dengan Amerika berperang, dan tidak menjadi agennya mereka, tapi mereka akan menjadi pihak yang menggerogoti dari dalam. Mereka akan melemahkan perjuangan dengan mengatakan, kita ini masih lemah, melawan akan membawa kepada kebinasaan, lebih baik kita berdamai. Sehingga secara langsung atau tidak, mereka akan melemahkan secara moral perjuangan kita. Jadi yang ingin saya katakan, perang Iran melawan Amerika dan siapa yang kita dukung adalah gambaran kita di masa depan saat Indonesia kemudian yang menjadi target serangan Amerika untuk dikuasai sumber daya alam dan kekayaannya. Yang mendukung Amerika saat ini itu akan tetap mendukung Amerika meskipun berperang dengan Indonesia. Dan yang menyalah-nyalahkan Iran meski tidak mendukung Amerika juga nanti akan tetap berada pada posisinya menyalahkan pemerintah Indonesia karena membawa Indonesia pada situasi harus berperang dengan Amerika. Yang diperjuangkan Iran hari ini adalah hak mereka. Yang mereka pertahankan adalah kedaulatan negara mereka. Maka pertanyaannya, kok bisa ada yang mendukung Amerika yang agresor dan memaksakan kehendaknya pada bangsa yang berdaulat? Dan ketika itu juga dipaksakan pada Indonesia, mau berpihak pada siapa mereka?